Assalamualaikum. Ada misalnya Pak Ahmad. Bu Hasma. Mungkin bisa didiskusikan yang pertama itu Pak Kori, saya Ya, Bu. izin sholat dulu, Di. Oh iya. Iya. Alat nanti Terima dulu. kasih. Iya. Mana Jadi soalnya kita Pak Kori? Ini Bu. Oh saya kirim Kirim Ada tabel dulu di WA. di mana? Dikirim di WA dulu. Mungkin bikin dulu grup, jadi grup TK di sini. Iya, Kolabor. supaya Betul. tuh Tunggu dulu saya bikin lagi grup dulu. 5 orang grup. Pak Kori, selesai semua Mika itu tugas-tugas yang kirimkan ke Ibu Fasil. Selesai Bu. Oh, Satu hari juga kerja gitu. Ibu.
Ngantuk kah? Udah flu, mengantuk, tidak ada air. Ada nih, Bu. Saya kirim Oke. di grup. Bukan. Nah, ya. Tunggu. Kesadaran diri, bentuk implementasi pengajaran eksplisit, integrasi praktek. Baiklah, kita kerja dulu. Tabel 3.1. Kesadaran diri, bentuk implementasinya itu kira-kira apa? Tunggu dulu. Oh, berarti di sini kesadaran diri bentuk implementasinya ada dua. Pengajaran eksplisit sama integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Yang itu saja, Bu. Halo? Kesadaran diri contoh misalnya membuang sampah deh kayak begitu-begitu. Iya, anunya dulu tak bentuk implementasinya dulu Iya, pengajaran apa membuang sampah deskripsi pada kegiatannya. tempatnya. Di kelas 2 ini, Bu, kelas 2 TK. TK itu juga diajarkan seperti itu, membuang sampah Membuang sampah ya. pada tempatnya. Kira-kira skenario penerapannya bagaimana itu? Guru memantau Tunggu dulu, Bu. siswa Siapa yang catat? Saya, Bu. kita mau Membuang deskripsi kegiatan membuang sampah pada tempatnya. Ya. Deskripsi tambahannya, terus kenaannya.
Deskripsi anunya, Dek, Skenario-nya kegiatan bagaimana? pembelajarannya. Kegiatannya. Skenarionya Iya. yang pertama, guru memantau siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan kelas. Saya kira di SD, TK sama semua gitu. Guru Tapi memantau di SMA. memantau Guru murid. memantau siswa Iya. untuk menjaga kebersihan lingkungan kelas. Menjaga. Umum gini, Pak, anunya. Di mana Menegur, waktu dan durasi dan kebutuhan perlengkap. Kedua, enggak, sambung, Ki. sambung. Iya, lingkungan kelas sampai situ tadi, Dik. Iya. Menegur anak yang membuang sampah sembarangan. Dilanjut itu, Bu. Iya, lanjut, Ki. Menegur siswa Menegur anak yang membuang sampah anak sembarangan. sembarangan. Pakai kemudian atau tidak? Kemudian guru memberi contoh membuang sampah pada tempatnya. Menegur anak yang membuang sampah sembarangan. Nyambung itu pakai kemudian. Dia kemudian guru Atau lalu kemudian, Adik, kemudian guru memberi contoh membuang sampah pada tempatnya. Sampai situ, Mbak. Tersumbat hidungku. Yang ke apa? Deskripsi yang kedua, deskripsi tambahan. Hah? Siapa itu? Tambahan. Deskripsi ya, yang di sebelahnya. Sampingnya lagi. Yang ada 3 tuh. Oh, ini. Ya. Siapa itu? Yang melaksanakan semua warga kelas. Yang melaksanakan semua warga kelas. Iya. Apa itu? Setiap waktu. Durasinya tidak terbatas. Yang melaksanakan semua warga kelas. Ya. Durasinya tidak setiap waktu. Setiap waktu. Durasinya tak terbatas. Durasi tidak terbatas. Setiap waktu dan setiap waktu. Apa lain kelengkapannya, sarana dan prasarananya itu kebutuhan perlengkapan dan apa itu ya, Pak? Dan menjaga itu ya, kebutuhan dan atau perlengkapan alat-alat kebersihan. Mempersiapkan dan apa itu, menyiapkan kebutuhan atau perlengkapan alat-alat kebersihan. Sudah nih satu. Apa itu? Kebutuhan. Ya. Sudah nih. Ya, yang kedua nih lagi. Manajemen diri. Apa kebutuhannya tadi? Kebutuhan atau perlengkapan alat-alat kebersihan. Ya. Perlukah ditulis? Apa pertanyaannya di situ? Perlukah kita kirim di grup? Ada. Perlukah ditulis di situ, Pak Ahmad anunya? Alat-alatnya. Kalau mau ditulis alat-alatnya berarti kalau saya kalau untuk anak TK kan kalau kita membuang sampah. Nah, kalau saya di sini kita melakukan kegiatan itu apa nih?
bercerita tentang berbagai emosi, seperti senang, sedih, marah, takut, dan bagaimana mengidentifikasi emosi tersebut. Nah, deskripsi tambahannya itu guru membacakan cerita tentang anak yang sedang merasa sedih karena kehilangan mainan. Setelah itu, guru mengajak anak-anak untuk berbagi cerita tentang pengalaman mereka merasakan emosi yang sama. Nah, kemudian alatnya itu guru memberikan kertas dan krayung kepada anak-anak dan mereka diminta untuk menggambar wajah yang menunjukkan bagaimana emosi senang, sedih, marah, dan takut. Kemudian setelah itu anak-anak diminta menjelaskan mengapa mereka menggambar wajah seperti itu. Kemudian guru, kamu itu dulu dari kesadaran diri. Kesadaran diri kayaknya itu Pak De. Iya. Iya, itu Mi pada saat dia mengerjakan, kalau misalnya kita kasih tugas, terus kita suruh gambar nih bagaimana perasaannya setelah mengerjakan tugas gitu. Iya Bu, di kelas 2 ini. Jadi pengajaran kan pertama itu bentuk implementasinya pengajaran eksplisit, integrasi praktek mengajar. Yang pertama itu pengajaran eksplisitnya, deskripsi kegiatan pembelajarannya itu bercerita tentang berbagai emosi. Dari senang, sedih, marah, takut. Nah, kemudian deskripsi tambahannya. Nah, di sini nih guru membacakan cerita dulu tentang anak yang sedang merasa sedih karena kehilangan mainan. Setelah itu guru mengajak anak-anak untuk berbagi cerita tentang pengalaman mereka merasakan emosi yang sama. Di sini kesadaran diri. Setelah itu guru memberikan kertas dan krayon kepada anak-anak. Nah, kemudian diminta menggambar wajah yang menunjukkan emosi itu tadi, emosi senang, sedih. Bisa juga. Bagaimana? Kalau menurut saya ini itu termasuk sudah anunya ini Bu, integrasi prakteknya yang ada di sini di atas tadi, bentuk implementasinya ada di sini, integrasi prakteknya itu nih guru memberikan kertas dan krayon kepada anak-anak. Mereka diminta untuk menggambar wajah yang menunjukkan emosi senang, sedih, dan takut. Di kolom yang kedua itu deskripsi kegiatannya menggambar wajah yang menunjukkan berbagai emosi. Bagaimana? Kalau menurut saya itu Pak sudah cocok itu. Karena sesuai dengan apa kesadaran dirinya. Iya, yang tuan ATK ini. Iya. Cocok kalau menurut saya Pak, saya sependapat dengan itu yang kita kemukakan tadi. Iya. Oh, berarti ini kolom pertama itu pengajaran eksplisit. Kemudian deskripsi kegiatannya bercerita tentang berbagai emosi. Kemudian skenario deskripsi tambahannya guru membacakan cerita tentang anak yang sedang merasa sedih karena kehilangan mainan. Kemudian integrasi prakteknya, deskripsi kegiatannya menggambar wajah yang menunjuk berbagai emosi. Jadi mana atau diambil 2 minit membuat sampah juga tadi sama ibu Hasna. Iya, ambil juga membuang sampah karena salah satu itu yang sering dilakukan di TK juga itu. Oh iya, berarti 2 kegiatan di sini. Bercerita memang di TK. Pasti 2 kegiatan, Budi, membuang sampah. Iya. Sama bercerita. Bercerita tadi, iya. Kalau di TK memang sering dilakukan itu bercerita dan mengajarkan anak membuang sampah. Iya. Kalau yang diceritakan oleh Pak Ahmad itu hampir sama dengan yang biasa saya terapkan juga di SD kelas 1. Iya, nah hampir sama menggambarkan kelas 1 perasaannya. TK. Iya. Bagaimana Besti? Bagaimana Mi? Semangat. Masih gimana lagi? Dulu saya dulu saya akan ke situ. Bercerita tentang Nggak terlalu jelas, ku cari headsetku tuh nggak ada, makanya ku buka lagi laptop yang satu deh, lama baru bisa terbuka. Ada di penjual itu.
Cocok. Ada di penjualan HP. Bentar baru cari. Wih, tidak ada mie airku saya, weh. Bu Herlina. Oh, Bu Herlina. Ya, Masih banyak Iya. air tak kah? air. Iya. Air apa? Di air sumur. Iya. Oh, tidak ada mie saya. Ini alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini. Astagfirullah. Sudah Mega Pak Kori? Lanjut nih. Lanjut. Oke. Apa mie lagi? Ini manajemen Masuk diri di- lagi. Manajemen diri mie lagi di. Manajemen diri. Melaksanakan tugas. Enggak cocok kalau tugas piket. Bisa kan anak TK jadi tugas piket? Untuk membersihkan ruangan kelas kayaknya tidak deh. Bisa Bu, disitulah kita Bisa juga. terapkan nih pembiasaan yang baik. Ya, Bagaimana itu cara kalau kita? Iya. melaksanakan tugas piket harian untuk membersihkan ruang kelas. Iya, Manajemen karena diri. tetap itu dicari di dalam kelas tak itu. Iya. Kak, biasa saya aja membersihkan sendiri kelas kok di TK. Iya, tapi setidaknya kita juga menerapkannya kepada anak-anak. Iya, menjarapkan ya. Pak Ahmad, itu tadi di kesadaran diri, ndak masukkah juga membaca doa sebelum dan sesudah belajar? Iya. Masih masuk perasaan juga itu, Pak Ahmad. Dulu Pak Ahmad, itu dulu yang pertama, baru yang kedua bercerita, yang ketiga membersihkan. Membuang Buang sampah. Iya, Bukankah membuang sampah dulu? membuang sampah dulu. Iya, yang pertama tuh membuang sampah, terus Baru itu membaca doa. menanyakan perasaan sebelum dan setelah berdoa. Kemudian masuk itu yang disebutkan tadi oleh Pak Ahmad. Ya, itu Mi. Jadi Iya. yang kedua Pak Ahmad membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua Membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Apa ini? Iya, karena itu memang harus itu Iya, setiap ada kita itu. mengajar itu harus ditanyakan itu perasaannya anak-anak, bagaimana perasaannya sebelum membaca doa dan setelah membaca doa. Iya, karena harus memang sebelum belajar kan berdoa dulu toh. Iya, Bu. Ya, masing-masing itu Pak Ahmad dulu. Membaca Jadi deskripsinya itu tambahannya. sebelum kegiatan KBM dimulai, peserta didik membaca doa bersama. Apa? Peserta didik, Membaca guru dan peserta didik. Itu mau dulu mulai KBM dimulai, peserta didik membaca doa bersama setelah guru berada di dalam kelas. Baca doa bersama. Setelah guru berada di dalam kelas. Guru berada di dalam kelas. Dan setelah belajar, dan setelah belajar, guru menutup pembelajaran peserta didik bersiap dan membaca doa. Bersiap dan membaca doa. Tambahan yang berikutnya apa? Tidak, itu minta tambahan berikutnya. Kita deskripsi kegiatannya. Itu mah apa yang dilakukan guru? kan ada dua aja itu kuliah di situ.
Ya. Pak Ahmad ada 2. Di sebelahnya lagi Iya, apa? kan yang pertama itu di kolom Apa? ketiga butuh membaca doa Iya, sebelum dan sesudah belajar. Nah, deskripsi iya. tambahannya itu nih penjelasannya sebelum kegiatan Oh iya, itu belajar pernah. mengajar dimulai. Ya, itu. Masuk mi di manajemen mi Ki. Apa tadi yang pertama melaksanakan tugas piket harian. Tunggulah. Kenapa di sana? Kasih es krim itu. Kenapa suaranya Ibu Erdina tenggelam ki di Di Berlina. Iya. Itu. Nggak tahu apa namanya dibawa kolom meja lagi itu bersembunyi. Oh, Berlina. Manajemen anakku diri. kelas sekolah. Oh, manajemen diri mi Pak Iwan, Pak Ahmad. Tapi melaksanakan tugas piket harian untuk membersihkan ruangan kelas. Melaksanakan Tugas Piket. piket harian untuk Manajemen membersihkan diri. ruangan kelas. harian untuk membersihkan ruangan kelas. Apalagi Deskripsi anunya tambahannya. Masih bentuk implementasinya ini, Dik. Iya. Baru bentuk baru kan bentuk implementasinya itu ada di atas. Implementasi dulu, baru masuk nanti PSE. Apakah? Iya. Apa Nika manajemen diri? Kan Iya. kesadaran diri dulu, baru manajemen diri. Kesadaran Iya. sosial belum, Dik? Baru manajemen ini. Iya, tadi. itu nanti saya cari kesadaran sosial. Ya. Apa tambahannya? Tambahannya adalah apa tambahnya? Peserta didik mengingat jadwal piket hariannya. Ya. Dan berusaha hadir lebih awal ke sekolah. Bukan bukan kesadaran diri itu. Kesadaran diri. Mau harus cepat hadir di sekolah karena jadwal piket ki. Bagaimana cara manajemen dirinya? Iya, manajemen dirinya itu termasuk mengatur waktu kedatangannya di sekolah. Nah itu tadi peserta didik mengingat jadwal piket hariannya. Ya. Nah, dan berusaha hadir lebih awal ke sekolah pada hari piketnya. Oh, pesawat lewat cepat. Ribet sekali. Pada hari piketnya, sambungin dulu, Pak Ahmad. Kenapa ya? Cepat sekali, Kakak. Mana ini? Terlalu cepat Rata membaca. Saya juga biasa lupa. Karena Nabi lagi chat GPT. Setengah 5 menit. Ada dikasih berapa menit? Sampai jam berapa Ki? Pokoknya asal kita sampai jam 7 sebentar Bu Erlina. Ya apa tadi? Pada hari piketnya. Astagfirullah. Sampai di mana tadi? Lupa Pada hari piketnya. Pada hari piketnya. Ya, lebih awal ke sekolah pada hari piketnya. Lebih awal ke sekolah agar kewajiban membersihkan
Agar membersihkan kewajiban membersihkan apa? Ruangan kelas ruang kelas. sebelum pembelajaran dimulai. Sudah, Mi, sampai situ, Mi. Kenapa? Oh, pembelajaran dimulai. Iya, sampai situ, Mi. Pada hari Apa tutunya agar kewajiban tambahan di pembersihkan sebelahnya? Dek, 5 menit lagi. Yuk, coba apa tambahan di sebelahnya? Peserta didik. Apa juga lagi tuh kalau sebelum 15 menit sebelum masuk? Literasi. Sebelahnya, Pak Ahmad. Peserta didik dan wali kelas. Apa itu SOP itu di sekolah, Pak? Kalau saya kira itu bentuk implementasinya. Di sini kita pilih pengajaran eksplisit, integrasi praktek mengajar guru. Misalnya tuh bentuk implementasinya pengajaran eksplisit. Kemudian deskripsi kegiatannya, yang mana bagusnya? deskripsi kegiatannya melaksanakan tugas pikir harian, kemudian deskripsi tambahannya. Peserta Itu didik mengingat pengajaran eksplisit kayaknya masuk di itu Pak, kesadaran sosial. ya kan Kalau di Iya, dikaitkan. Iya, begini kesadaran sosial Mi masih dulu lagi nanti diperbaiki selanjutnya. Yang penting ada 5 menit Mami. Nanti ditambah. Kesadaran diri itu termasuk kayak berempati pada teman. Bukan itu kah? Bu Elina? Iya. Bukan itu, berempati pada teman atau orang lain. Yang mana itu yang kesadaran sosial? Iya, kesadaran sosial. Iya. Kalau saya tuh masukku yang kesadaran sosial itu masuk bentuk kesadaran sosialnya seperti yang dikatakan tadi Pak Ahmad, pengajaran eksplisit. Ya, begitu. Kemudian integrasi dalam praktik mengajar dan kurikulum akademik. Juga menciptakan iklim kelas dan itu Mi yang tadi suasana kelas. Termasuk berempati juga. Iya, itu Mi, empati masuk di situ menciptakan iklim kelas atau suasana kelas. Oh, tunggu, berarti di kolom pertama itu di manajemen apa? Di kesadaran sosial apa? Implementasi kesadaran sosialnya di kolom pertama pengajaran eksplisit. Pengajaran eksplisit. Iya, itu Mi tadi yang seperti Mi itu pengajaran eksplisitnya itu yang seperti apa? Mengembangkan empati melalui cerita pendek. Kan ini ceritanya cerpen toh ceritanya. Kan kita PAUD. Iya. Apa tadi? Pengajaran eksplisit melalui pengajaran eksplisit dengan cara mengembangkan. Apakah di situ bagus sekali penyambungnya, katakan penyambungnya Pak? Kata hubungnya. Nah, sini saja bukan implementasinya pengajaran eksplisit deskripsi kegiatannya. Oh iya, mengembangkan empati melalui cerita pendek atau cerpen. Mengembangkan empati melalui cerita pendek. Iya. Harus kita siapkan cerita pendek. Kemudian bisa juga memberi alat tulis. Deskripsi tambahannya. Satu saya dulu, Bu. Iya, itu mah. Itu mengembangkan empati melalui cerita pendek. Deskripsi tambahannya bagaimana itu? Bisa kita tambahkan di situ Pak cerita pendek atau dengan pengalamannya, pengalaman hidupnya. Karena kan dia bisa ceritakan pengalamannya, apa yang pernah dia rasakan, apa yang dia pernah alami. Kalau di TK itu belum bisa cerita tentang pengalaman. Bisa Bu, bisa kalau di TK, kalau dipancing itu pernah anak-anak siapa pernah ke pantai, pasti yang ketahui saya Bu. Oh, apa yang kita lakukan di sana? Seperti itu. Mandi-mandi. Iya, itu memang cerita pendek betul ya kalau PAUD dengan SD kelas 1.
Asli Pengalaman pendek. Berarti atau dengan asli pengalaman pendek cerita, kan sama-sama Iya, dipilih atau sama dengan teman-temanku. pengalaman hidupnya. pengalaman hidupnya, Atau bisa juga atau dengan pengalamannya. Yang pengalaman mana bagus, Pak? Pengalaman hidupnya, Wadi? dengan pengalaman hidupnya. Itu dulu Iya. yang Pengalaman. secara Nanti bertanya eh, pengalaman apa? iya, maksud saya kasih perjelas ki pengalamannya, Ya, itu temanya, yang pengalaman hidupnya. hidup nih. Bisa nih kan Iya. hati kami. Iya hidup. Deskripsi tambahannya dari bagaimana ini dari mengembangkan empati membuat cerita pendek. Dikembangkan Itu lagi di tadi situ. dengan bantuan cerita supaya mereka juga bisa bercerita nanti. Bagaimana ya? Pemilihan materi. Kan ceritanya dia bercerita, Mito, cerita dia sudah sampaikan cerita pendeknya atau pengalamannya. Jadi, apalagi di sampingnya itu? Kalau Ada saya, nih peran kalau saya guru ya di Bu, situ. kalau saya ya Bu di kesadaran sosial itu masuk bentuk implementasinya itu integrasi praktek. Nah, deskripsi kegiatannya itu bermain peran seperti berpura-pura menjadi dokter. Deskripsi tambahannya di Iya. sini apa tadi? Guru membagi anak-anak menjadi kelompok kecil. Setiap kelompok diberikan peran yang berbeda, misalnya dokter, pasien perawat, kemudian mereka diminta untuk berinteraksi sesuai dengan peran masing-masing. Mm-mm. Ada Itu, jadi itu suster, ada jadi pasien. iya. Kemudian kalau di penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, deskripsi kegiatannya itu apa? Membentuk kegiatan kelompok kecil, misalnya membangun menara bersama. Menara. Deskripsi kegiatannya, guru membagi anak-anak menjadi kelompok kecil. Mereka diminta untuk membangun menara menggunakan balok bersama-sama. Selama kegiatan, guru menekankan pentingnya bekerja sama dan saling membantu. Kalau itu, Bisa juga itu mau paling kita ambil, Pak. Kalau yang tadi cerita pendek juga bagus juga kalau deskripsinya tuh ya deskripsinya guru itu apa, Bu? memfasilitasi. Ya, Deskripsi tambahnya tadi yang cerita pendek itu apa? guru memfasilitasi diskusi kan dibagi kelompok ceritanya ini tuh. Iya, iya. Ya. Guru Guru memfasilitasi diskusi. kasih diskusi dengan membagi. Apa di? Bagaimana bagus di situ, Pak? Masukku setelah membaca cerita. Mungkin guru langsung saja guru membagi anak-anak menjadi kelompok Iya. kecil. Tambah baik kata-katanya di situ, diskusi. Nah, Kelompok kemudian kecil. setiap kelompok Kemudian pada saat itu tuh setelah difasilitasi muncullah pertanyaan dari yang diajukan kepada siswa tentang perasaannya. Bagaimana perasaan karakter dalam situasi ini kan ceritanya dia disuruh bercerita. iya. Atau bagaimana bagusnya? Guru dibagi kelompok atau tidak? Suruh saja satu-satu menceritakan. Tidak terlalu kedengaran suara tak. Atau Berarti yang mana kita mau ambil? Yang cerita pendek? ambil Atau juga Bu kalau ada cerita ini keterangannya. Ya. Tinggal keterangannya ini Bu. Yang bercerita Iya. pendek ini. Guru membagi kelompok. Ya, tambah Miki di situ kata-kata Miki guru Membagi anak, membagi anak. membagi Guru kelompok. membagi, ya cukup guru membagi anak-anak menjadi kelompok kecil. Iya. Menjadi kelompok kecil. Setiap kelompok bercerita. Iya. Itu cocok Mito. Setiap kelompok bercerita. Nah, setelah membaca cerita, Membaca cerita atau menceritakan pengalamannya?
Kalau cerita pendek dia bacakan, tapi kalau pengalamannya dia bercerita. Nah, tidak bisa pi membaca anak TK. Nah, berarti anu di situ bercerita Bercerita Mi apa saja, Bu? pengalaman. Cerita. Iya, mengembangkan empati dengan bercerita tentang pengalaman hidupnya. Iya. Bapak Ibu Ya. dipersilakan untuk kembali ke main room ya. Melalui Woi, kembali Mi. Kasih selesai dulu itu Pak Ahmad. dengan Kemudian setelah itu guru mengajukan pertanyaan. Pemantik mo. Iya. Guru Pertanyaan memberikan pemantik itu pemantik apa? kepada Itu Cumi, apa yang dia bagaimana perasaannya kalau misalnya anak-anak bercerita tentang pengalaman yang menyenangkan dan menyedihkan. Nah, ditanya mi teman yang lain, kelompok yang lain tuh bagaimana jikalau kamu berada di posisi itu, apa yang kira-kira yang kamu rasakan? Bagaimana? Coba kita membahasakan. Oke, Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali ke main room. Sudah mi Pak Ahmad? seperti lagi. Satu apa pin. lagi? Di